Halo semua, selamat datang di acara Isi Dompet, di mana kita bakal belak-belakan, buka-bukaan soal duit, tanpa malu-malu kita langsung sebutkan angka. Nama saya Monica, sejak tahun 2017 saya bekerja sebagai dosen di sebuah kampus swasta yaitu Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yuk langsung kita cek berapa sih gajinya. Gaji pertama saya itu adalah 2,3 juta rupiah kurang gope. Agak shock juga di awal-awal karena saya baru aja lulus S2 di Eropa dari negara Belgia dan Italia, dan di sana dari beasiswa saya itu dikasih duit senilai 16 juta rupiah sebulan. Jadi bayangin turun dari 16 juta ke 2 juta. Tapi ya biaya hidup di Eropa dan di Jogja ya berbeda banget. Jadi saya terima aja gajinya. Nah, bulan kedua bukannya naik, malah tambah dikit karena Februari harinya lebih dikit. Jadi turun sekitar berapa puluh ribu. Ini posisinya kampus masih libur sih, jadi kerjanya hanya persiapan materi aja. Nah, di bulan ketiga sampai ke-6 baru gajinya itu kerasa agak banyak. Karena saya sudah mulai mengajar, jadi ada yang namanya uang SKS. Saya waktu itu karena masih baru banget dipercayakan sekitar 4 SKS. Per SKS-nya itu kita dikasih kurang lebih 110 ribu rupiah. Jadi selama sebulan itu dapat 4 kali 110 ribu, ya dapat tambahan sekitar 400 ribuan gajinya. Jadi gaji saya naik menjadi 2,7 juta, hampir 2,8 juta. Dan bulan berikutnya, nah ini naik dikit-dikit sampai akhirnya pada bulan Juni sampai di titik 3 juta. Udah seneng nih gaji 3 juta. Bulan Juli sama Agustus turun lagi menjadi hanya sekitar 2,6 juta. Karena pada bulan ini tidak ada kelas, jadi nggak ada itu namanya uang SKS lagi. Nah, semester berikutnya saya dipercayakan lebih banyak kelas, jadi saya mengajar kurang lebih 8 SKS. Jadi gajinya lebih gede juga ya, sekarang gajinya semua di atas 3 jutaan. Nah, jadi ini rekapan gaji tahun pertama, bisa kita lihat ada peningkatan dikit-dikit ya, sekitar berapa puluh ribu naik setiap bulan. Nah, pada bulan-bulan mengajar, sekali lagi gajinya lebih tinggi karena ada uang SKS. Total pendapatan tahun pertama saya itu adalah 34 juta, sehingga rata-ratanya sebulan itu adalah 2,8 juta rupiah. Oke, yuk kita lanjut tahun kedua. Nah, tahun pertama itu kita itu masih masa percobaan. Tahun kedua baru dianggap sebagai pegawai tetap, sehingga gajinya itu mulai naik. Januari, sekalipun masih nggak ngajar, gajinya udah 3,1 juta nih. Februari seperti biasa turun lagi, hanya jadi 2,5 juta. Nah, pada bulan Maret, April, Mei, catatan gajinya hilang, tapi perkiraan itu adalah 3,4 jutaan. Nah, dan satu lagi, keuntungan udah jadi pegawai tetap, yaitu kita dapat duit THR. THR itu 2 kali gaji, jadi saya dapat THR sebesar 6,8 juta. Lumayan banget. Nah, semester ini adalah semester terakhir saya mengajar, karena bulan Septembernya saya berangkat ke Amerika Serikat untuk lanjut kuliah S3. Jadi saya tanda tangan kontrak dengan kampus dan gaji pokok saya tetap jalan terus seperti di sebelah ini, dari Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember dapat THR lagi. Nah, selain gaji, kampus itu juga memberikan dana bantuan studi yang bisa dipakai selama masa S3 itu sebesar 300 juta rupiah. Nah, syaratnya itu saya harus kembali mengajar sebanyak 2N plus 1. Jadi misalnya saya kuliah S3 5 tahun, maka saya harus mengajar sebanyak 2 kali 5 tambah 1, jadi kontraknya itu bakalan 11 tahun. Nah, ini rekapan penghasilan saya di tahun kedua. Yang paling asik tentunya adalah kita udah terima THR. Di kampus saya itu THR-nya ada 2 kali setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Gaji yang di bulan Juli dan Desember itu agak lebih kecil dibandingkan gaji semester sebelumnya karena itu hanya gaji pokok aja. Posisi saya waktu itu saya udah di Amerika, jadi udah nggak mengajar lagi. Jadi total penghasilan tahun kedua saya adalah 44 juta rupiah dan rata-rata sebulannya adalah 3,6 juta rupiah. Jadi lumayan ya, udah naik dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi belum selesai. Selain gaji, dosen itu juga ada pemasukan sampingan. Nah, jadi selain mendidik, kita itu juga harus melakukan yang namanya penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, dari program ini saya dapat kurang lebih 20-24 juta dari kampus, tapi kebanyakan dipakai untuk program. Yang saya take home atau yang menjadi gaji saya dari program tersebut itu ada sekitar 5 jutaan. Nah, selain itu saya juga membimbing KKN. Ini beneran lupa totalnya berapa, anggap aja sekitar 500 ribu. Nah, saya juga menerbitkan satu jurnal penelitian internasional, dan ini mendapatkan hibah dari kampus sebesar 9 juta rupiah. Saya juga 2 kali menjadi pembicara di konferensi internasional, di mana uang jalan dan hotel itu ditanggung sama panitia, dan kampus juga memberikan uang jalan tambahan. Jadi kurang lebih dari 2 seminar itu saya mungkin mendapat sekitar 4 juta rupiah. Nah, yang terakhir ini yang paling gede, saya menjadi asisten penelitian dalam program dari Universitas of Oregon, di mana saya melakukan S3 sekarang. Ini kerjaannya sebulan saya di hutan di Kalimantan, korek-korek tanah, itu jauh banget, 18 jam jalan kaki, baru sampai di campnya. Nah, selain itu saya juga membantu untuk administrasi, perizinan, penerjemahan, dan lain-lain. Dikasihnya itu $1.800, jadi kalau dirupiahin saat itu kurang lebih 24 juta rupiah.
Jadi total sampingannya itu adalah 42 juta rupiah. Sebenarnya masih banyak sampingan dosen yang lain, misalnya jadi pembimbing skripsi. Tapi saat itu saya belum melakukan pembimbingan skripsi karena mau berangkat ke Amrik. Kan kasihan kalau mahasiswanya nanti ditinggal. Jadi ini hasil kerja sebagai dosen selama 2 tahun. Tahun pertama rata-rata gaji 2,8 juta, setelah itu tahun kedua naik menjadi 3,6 juta. Uang sampingan totalnya 42 juta. Nah, kalau di total, penghasilan selama 2 tahun itu adalah 120 juta. Dan kalau dibagi per bulannya rata-ratanya adalah 5 juta rupiah. Nah, jadi begitu gambarannya kalau kerja sebagai dosen swasta. Nah, sekarang pertanyaannya, gajinya cukup nggak sih? Yuk kita lihat pengeluaran saya berapa. Jadi ini pengeluaran bulanan saya pada tahun pertama. Saya numpang kos di rumah temen, jadinya bayarnya cuma 500 ribu doang. Makan sehari itu saya habisnya 20 ribuan. Kenapa bisa murah? Karena temen saya itu sering masakin buat saya. Selain itu, di kampus itu juga banyak acara, ada rapat lah, pertemuan lah, ada yang ultah lah, ada yang istri, suami, anaknya ultah juga bawa makanan ke kampus. Jadi ya kenyang deh pokoknya dan bakal jadi gendut meskipun hanya keluar 20 ribu sehari. Nah, yang mahal itu sebenarnya adalah biaya nongkrong. Soalnya teman-teman saya kalau makan itu suka ngajaknya yang barbar, ke all you can eat dan sebagainya. Itu sekali jalan keluarnya tuh ratusan ribu. Kita juga sering nongkrong di pinggir jalan, tapi nongkrongnya itu pindah-pindah. Jadi habis ngeburjo, nanti beli es ini, beli itu, ini, ya ujung-ujungnya bakal puluhan ribu juga, 50-an ribu ke atas. Jadi ya sebulan itu budget saya nongkrong-nongkrong itu habisnya ya banyak, sekitar 400 ribuan. Nah, selain itu, biar tetap cerdas, saya perlu asupan micin yang teratur. Jadinya saya jajan cilok itu kira-kira 3 kali seminggu, micinnya ekstra itu 5 ribuan sekali jajan. Selain itu, ada juga dana sosial. Kebanyakan sih bersumbangan kalau ada kolega yang keluarganya meninggal, atau misalnya ada yang nikah, ada yang lahiran, dan sebagainya, ya kita kan memberikan sumbangan. Jadi itu kurang lebih sebulan 100 ribu rupiah. Karena saya nyepeda tiap hari, jadi kadang pegel-pegel, sebulan sekali itu saya biasanya panggil Go Massage untuk pijat. Jadi ngasihnya itu 120 ribu, tambah tips 20 ribu, totalnya 140 ribu sebulan. Jadi total pengeluaran sebulan 1,8 jutaan, kadang lebih, kadang kurang. Selain pengeluaran bulanan tadi, ada juga pengeluaran besar yang sesekali. Jadi untuk transport pulang pergi dari kos ke kampus itu saya nyepeda, saya beli sepeda Polygon, harganya 1,2 juta rupiah. Nah, gara-gara pakai sepeda ini, selama 3 bulan pertama itu, saya sering dikira sebagai mahasiswa baru sama tukang parkir di kampus. Saya sih ya aja, nggak apa-apa, dianggap muda. Selain itu, saya juga mudik sama pacar. Pacar saya waktu itu baru pulang dari kontraknya di kapal pesiar di Amerika. Dia ikut saya pulang ke Pontianak, ketemu sama orang tua saya. Itu saya bayar tiket saya sendiri, 1,4 juta, jalan-jalan makan dia yang nanggung. Habis dari Pontianak ketemu orang tua saya, kita juga mudik ke Bali untuk ketemu orang tuanya dia. Jadi kita backpackeran dari Jogja ke Bali, itu saya keluar uang sekitar 800 ribu rupiah untuk biaya tiket kereta sama bus. Sisanya juga dia yang nanggung. Dan saat itu juga HP saya tuh mulai hang, mulai rusak, jadi saya morotin dia untuk beli HP Xiaomi Redmi yang harganya 2 jutaan. Jadi pengeluarannya buat saya itu gratis. Jadi total pengeluaran sesekali ini adalah 4,1 juta untuk tahun pertama. Nah, jadinya bulanan tambah pengeluaran besar lainnya, pada tahun pertama itu saya habisnya 25,7 juta rupiah. Yuk kita bandingin sama pemasukannya. Gaji totalnya itu adalah sekitar 34 jutaan, lalu tadi ada uang proyek sampingan, anggap aja separuhnya itu 21 juta. Nah, sisanya itu masih ada 29 juta, jadi lumayan banget untuk ditabung, untuk lanjut ke tahun kedua. Tahun 2018 itu saya nikah, dan tabungan itu habis tandas terkuras total. Karena pada tahun 2000, nanti kayaknya kita perlu bikin video lain deh, yang bisa mendetailkan biaya nikah itu berapa. Oke, sekian buka-bukaan pemasukan dan pengeluaran dari saya. Semoga bermanfaat, terutama bagi yang tertarik menjadi dosen atau yang sekedar kepo gaji dosen itu berapa sih. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan subscribe. Kalau pengen lebih detail, jangan lupa juga cek blognya Isi Dompet yang linknya itu terlampir di bawah. Episode berikutnya itu kita bakal buka-bukaan soal gaji tukang masak di kapal, untuk berangkat habisnya berapa, gajinya dapat berapa, dan pengeluarannya berapa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.